Welcome back to my channel Walu Science. Aku mau menceritakan 3 villain di dunia peranimean One Piece dan membahas secara sains. Siapa dia? Jeng 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 jeng. Enel Big Mom Kaido. Pertama, kita harus tahu dulu nih, siapa sih si Luffy ini? Luffy adalah kelompok bajak laut yang terkenal dengan jurus andalannya menjadi manusia karet dan baja. Dia bisa membentuk tubuhnya seelastis karet tapi sekuat baja. Kira-kira sehebat apa sih si Luffy ini sampai dia termasuk tokoh anime yang legend? Kita lanjut ke fisika.co.id menulis bahwa karet dapat dijadikan sebagai bahan isolator dan biasanya diterapkan sebagai isolator listrik. Itulah kenapa pada saat orang mau membetulkan alat listrik supaya aman harus menggunakan alas berbahan karet. Kita juga bisa lihat nih di rumah kita, kabel-kabel listrik pasti berbahan karet. Oke. Nggak bisa. Lanjut. Villain pertama yaitu Enel. Enel mempunyai kekuatan listrik. Tapi pada saat dia menembakkan listriknya ke Luffy, kenapa Luffy tidak kenapa-napa? Harusnya minimal kan kesentrum. Oke, kalau gitu kita bahas secara sains. Menurut Balai Penelitian Teknologi Karet, Pusat Penelitian Karet, sifat karet alam adalah memiliki ketahanan gesek dan robek yang tinggi. Tingkat kekerasan dapat diatur atau daya elastisitasnya tinggi. Dan yang paling penting, karet mempunyai kemampuan untuk mengisolasi listrik atau isolator tinggi. Isolator adalah bahan atau benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau panas dengan baik. Musuh kedua Luffy yaitu Big Mom. Ada salah satu kekuatan Big Mom yaitu awan petir. Kalian pernah nggak sih ngerasain momen dimana kalian lupa menyimpan handuk? Atau kalian lupa nyuci piring? Handuknya simpan! Atau cuci piringnya! Sapu rumah! Gimana? Udah gitu, badan ibu kalian tuh gede banget. Serem banget kan? Gimana? Kalian ngerasain galaknya ibu kalian? Atau kalian ngebayangin nih, di rumah sendirian, hujan deras, petir, abis itu mati lampu. Serem gak sih? Oke, mari kita bahas tentang petir. Menurut Indonesia Environment dan Energy Center, petir terjadi karena pelepasan muatan listrik dari satu awan cumulonimbus ke awan lainnya atau dari awan langsung ke bumi. Di dalam petir mengandung listrik. Nah, masalahnya kenapa Luffy tidak mempan diserang sama petirnya Big Mom? Yap, jawabannya adalah karena Luffy mempunyai muatan karet. Sama seperti sebelumnya menghadapi musuhnya si Enel. Jadi masuk akal ya kalau si Luffy tidak kenapa-napa dihantam sama listriknya Enel dan petirnya Big Mom. Lanjut, musuh ketiga Luffy yang mau kita bahas di video kali ini yaitu Kaido. Nah, ini nih yang lagi viral sekarang nih. Kaido adalah naga yang bisa berubah menjadi manusia. Dia mempunyai kekuatan api yang sangat besar. Nah, karena di anime tidak dibahas jenis karet apa yang dimiliki oleh Luffy, jadi kita bebas ya mau bahas jenis karet apa saja. Artikel mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menulis bahwa karet sintetis tahan terhadap nyala api, yaitu jenis CR atau chloroprene rubber. Dari tadi kita hanya bahas tentang karet saja ya. Muatan Luffy yang kedua yang jarang dibahas yaitu baja. Kira-kira apa sih hubungannya antara baja dengan api? Menurut Karimatur Akli dari website atomdemia.ed dengan judul Sifat Baja Terhadap Api menulis bahwa baja tahan terhadap api. Lanjut ke pembahasan penelitian dari permukiman PU dengan judul Pengaruh Temperatur Tinggi Terhadap Kekuatan Leleh dan Kuat Tarik pada Bahan Baja melalui uji ketahanan api mengatakan bahwa baja terkena proses pemanasan atau annealing akan mengalami penurunan tingkat daya atau kekuatannya. Tapi jika didinginkan kembali, maka kekuatannya akan kembali seperti semula.
Terus apa sih hubungannya dengan kekuatan Luffy? Masuk pembahasan tingkat kekuatan Luffy terhadap api secara sains. Luffy memang mental terhadap serangan Kaido, atau bisa dibilang dia tahan terhadap api, tapi masih ada batasnya. Ada momen dimana ketika Luffy mau melakukan serangan terakhirnya kepada Kaido, dia tiba-tiba pingsan. Oh no. Untuk penikmat anime One Piece pasti banyak deg-degan kan? Ini udah mau melakukan penyerangan terakhir, tapi kenapa tiba-tiba pingsan? Aku rasa pasti banyak juga nih yang kecewa. Tapi setelah itu, anggota Luffy yang bernama Zoro dan Luffy harus istirahat total selama 10 menit. Selama istirahat, Luffy memanfaatkan waktunya untuk memulihkan kembali tenaganya dengan cara mendinginkan tubuhnya. Seperti mesin motor atau mobil, kalau kita pakai nggak mungkin terus meneruskan. Dia harus dikasih waktu juga untuk rehat lah kalau kita bilang, atau istirahat untuk mendinginkan mesinnya supaya mesinnya tidak rusak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk beberapa saat Luffy tahan terhadap listrik, petir, api, masuk akal. Yeay! Oke guys, itu dia cerita kali ini tentang Luffy, Kaido, Enel, dan Big Mom. Seru kan belajar sains bersama saya? Kalau ada kritik dan saran, boleh komen di bawah ya.